Oke, selamat pagi. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya mau klarifikasi dulu. Tadi MC bilang dia mau jadi Spider-Man atau Spider-Woman. Ini saya mau mengatakan bahwa laba-laba itu bukan serangga. Jadi dia tidak termasuk ke dalam kelompok serangga gitu. Oke. Saya tidak menceritakan tentang apa yang saya kerjakan sebelumnya, tapi pengalaman bagaimana saya bisa menyukai akan serangga tersebut. Oke. Pertama, saya berpikir saya mencari banyak serangga di lingkungan kita itu yang penting untuk dikuak lebih dalam gitu, dan sangat menarik gitu menurut saya. Dan saya mencari tahu apa sih serangga yang paling menarik dan dekat sekali dengan lingkungan kehidupan manusia gitu. Banyak sekali, tapi saya mencari satu, yaitu apa ini? Kecoa atau lipas. Jadi awal mula saya itu menekuni bidang serangga atau yang disebut dengan entomologi, yaitu saya memulainya bukan dari kupu-kupu tapi justru dari kecoa atau lipas ini. Saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya peran, ada yang tahu nggak sih peran dari kecoa atau lipas sendiri di sini? Yang tahu pasti mereka menjijikan, menyeramkan gitu kan. Selain itu juga dia memproduksi aroma atau zat dari tubuhnya yang tidak sedap. Dan selain itu juga dia mempunyai peran sebagai vektor dari berbagai bakteri itu yang membawa penyakit. Tapi setelah saya melakukan penelitian dan membaca banyak jurnal, ternyata mereka memiliki peran di lingkungan kita, yaitu sebagai decomposer atau pengurai. Awalnya saya melakukan penelitian itu pada tahun 2012. Penelitian saya itu sebenarnya bukan ke perannya, tapi saya melihat perilakunya. Apa sih yang menarik dari perilaku dari lipas sendiri? Ternyata dia punya sifat, yaitu pura-pura mati atau yang disebut dengan thanatosis. Ini sama seperti laba-laba juga, yang mungkin dia pura-pura mati itu berfungsi untuk perlindungan dari serangan musuhnya gitu, termasuk manusia. Dan juga ternyata mereka lebih ingin dekat dengan suara yang membuat mereka menjadi kaget gitu. Jadi kalau kita teriak karena keberadaan mereka justru bukan menjauh tapi mendekat dengan kita. Jadi tips buat teman-teman di sini, kalau mungkin mereka berada di sekitar kita, sebaiknya ya mending kita lari, atau sebaiknya jangan berteriak karena mereka akan mendekat dengan kita. Dan yang kedua, jika tidak ingin keberadaan mereka dekat dengan kita, sebaiknya kita menjaga kondisi kelembapan dari suhu lingkungan di sekitar rumah kita dan kebersihannya juga. Oke, tadi saya sudah sempat katakan bahwa kecoa itu mempunyai peran sebagai decomposer atau pengurai dari organisme-organisme yang sudah mati. Nah, selain itu dia sangat berperan penting pada food chain atau rantai makanan, di mana dia diposisikan sebagai decomposer. Jika dia tidak ada di dalam satu rantai makanan, apa yang bisa terjadi? Semua akan berantakan, atau satu populasi akan muncul atau meledak lebih banyak gitu. Jadi keberadaan mereka tuh sungguh sangat penting bagi lingkungan kita. Nah, ini adalah salah satu gambaran di mana pembangunan yang berkelanjutan dan menyeimbangkan ekosistem yang berada di sekitarnya. Karena kebanyakan pembangunan sekarang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi banyak sekali serangga-serangga, mungkin bukan serangga saja tapi banyak sekali organisme yang lain itu hilang atau bahkan bisa jadi punah karena keberadaan gedung-gedung yang tidak bertanggung jawab akan keberadaan lingkungan. Di sini akhirnya setelah tahun 2014 saya beralih untuk meneliti kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Karena pertama, kupu-kupu itu merupakan serangga yang keanekaragamannya itu paling tinggi setelah kumbang.
Jadi di dunia itu kupu-kupu paling tinggi, dan Indonesia salah satunya adalah negara yang tinggi dengan keanekaragaman kupu-kupu. Dan kemudian kupu-kupu itu apa sih perannya gitu? Ada yang tahu nggak sih peran kupu-kupu selain dia terbang-terbang aja gitu? Penyerbukan, betul. Dia merupakan perannya penyerbukan walaupun bukan penyerbuk utama dari lebah, tapi dia melakukan penyerbukan. Kemudian dia yang paling utama perannya adalah sebagai bioindikator alami di lingkungan. Jadi kalau di lingkungan rumah kita masih bisa menemukan kupu-kupu, tandanya lingkungan kita bersih, masih sehat. Tapi kalau kita sudah tidak menemukan kupu-kupu, ya begitulah keadaannya sekarang. Kemudian, nah yang tadi secara besar gambarnya, tapi coba kita lihat secara kecilnya. Nah, bagaimana jika gedung-gedung yang tumbuh banyak ini itu tidak memperhatikan lingkungan, ini akan banyak yang mati. Padahal ini hanya di zoom sangat kecil, diperbesar sangat kecil. Ini cuma diambil salah satu bagian dari gambar tersebut, gambar yang besar tadi. Nah, jika dirusak satu, maka akan rusak semuanya. Gitu. Oke. Dan selain dari pembangunan gedung-gedung, tapi banyak juga yang mengurangi ekosistem atau mengurangi keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Pertama ada kebakaran hutan, kemudian yaitu gedung-gedung, dan ini adalah yang salah satu kondisi yang sangat-sangat miris. Kenapa? Karena adanya maraknya penjualan kupu-kupu sendiri, bahkan bukan kupu-kupu, ada juga banyak serangga, dan ini nggak murah kalau dijualnya bukan di Indonesia. Jadi karena para kolektor di luar negeri itu bisa membelinya secara mahal, itu mungkin sekitar jutaan. Jadi mereka memanfaatkan orang-orang pedalaman untuk menangkap kupu-kupu, kemudian mengirimnya ke luar negeri ke para kolektor, sehingga yang di luar kota mungkin nggak tahu gitu, yang di kota mungkin nggak tahu kondisi berkurangnya dengan pembangunan segala macam, tapi ternyata di pedalaman, di hutan juga itu bisa berkurang karena perilaku manusia. Begini. Nah, mungkin gak banyak yang saya sampaikan, tapi itu sedikit gambaran tentang kondisi serangga sekarang dan perannya serangga sekarang. Dan ternyata alam itu bukan warisan untuk anak cucu kita, tapi merupakan titipan. Kenapa? Karena alam, apapun yang kita berikan kepada alam, mereka akan mengembalikannya kepada kita. Jadi ketika kita berbuat baik atau menyayangi alam kita, mereka akan menyayangi kita, dan begitu pun sebaliknya. Ya, terima kasih.